Kalau bentuk nadam syair itu namanya kalam khitob. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan karena pengarangnya adalah orang yang hafal hadis, juga mu'allif kitab. Juga mu'allif kitab Taisirul Usul. Jadi apa yang ditulis oleh beliau itu tidak mengada-ada, semuanya berdasarkan hadis. Meskipun oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki tidak ditampilkan semuanya tentang tahriknya itu. Karena apa? Kapasitas beliau mengakui kapasitas saya untuk menakar kalam nasarnya Syekh Abdurrahman Ad-Diba itu masih belum mumpuni betul. Makanya kesiangan kalau ada orang sekarang mengatakan Abdurrahman Ad-Diba itu orang Syiah atau apa itu orang Syiah atau segala macam lah. Mengenai Syekhuna Bahadur Nur Salim yang sempat mengatakan itu, saya yakin beliau itu bukan tidak tahu. Karena orang yang tidak begitu alim lulusan pondok pesantren sudah tahu bahwa Abdurrahman Ad-Diba itu seorang hafid, banyak karangannya. Jadi tidak mungkin seorang Gus Baha itu tidak tahu tentang itu, tidak mungkin. Mungkin beliau untuk nyetir, kan memang dalam banyak kesempatan beliau menggugah agar santri itu mengkaji, tidak hanya mendengarkan kemudian diam, mengkaji sendiri. Karena dengan mengkaji sendiri dia ingat betul, tahu betul. Saya tidak yakin kalau Gus Baha itu salah dalam masalah itu. Ini itu cuma cuma agar kita itu belajar, agar ribut dan semua santri sama-sama mengkaji dan sama-sama mengeluarkan ini sebetulnya gitu. Sama seperti Gus Dur itu, jadi orang itu seperti itu. Jadi tidak harus menghalau sesuatu itu dari arah yang berlawanan. Ada kalanya harus didorong, tergantung wataknya. Kalau orang itu semakin didorong, dia itu semakin takut, maka enaknya didorong. Padahal benar orang atau orangnya ngal marga. Kamu Pak. Sorowa. Ayo, tak bisa. Coba soro sekali, sotok sekali. Ini juga takut. Gus Dur itu pernah punya ide agak akan buat kerjasama hubungan dagang dengan Israel. Tapi sampai akhir hayat tidak pernah Gus Dur wujudkan. Tapi disuarakan terus akan mengadakan hubungan dagang. Karena apa? Beliau itu dalam tekanan. Ayo harus ada hubungan dengan Israel. Karena begini. Ini negara ini. Kan kita tahu bahwa Amerika itu betul-betul sangat tahu terhadap Indonesia, kelemahannya di mana, ekonominya bagaimana. Masih bergantung terhadap kebijakan Amerika. Akhirnya ya sudah dituruti saja, tapi tidak dituruti langsung, cuma diisukan saja. Akhirnya rame, di Gus Dur dilawan, ribut oleh Gus Dur, agen Yahudi, agen Zionis. Gus Dur cuma tenang-tenang saja, cuma bilang, itu lihat, kita belum mengadakan hubungan sudah seperti itu. Dari TV itu cuma, apalagi mau direalisasikan kepada orang-orang yang menekan Gus Dur. Akhirnya ya ancaman dari luar tidak terjadi, meskipun di negara ini agak sedikit agak sedikit ada insiden kecil, cuma kan tidak parah. Masing-masing terutama santri atau pelajar itu mengkaji betul bagaimana sebetulnya konflik Yahudi dengan Palestina itu sebetulnya latar belakangnya murni agama atau ada unsur politiknya. Bagaimana sejarahnya, akhirnya banyak orang yang tahu bahwa memang di Bethlehem itu menjadi rebutan tiga agama, yaitu Islam, Yahudi dan Nasoro, yang masing-masing punya nilai histori tersendiri. Meskipun Islam mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang musah, agama samawi sebelumnya. Alhamdulillah wis kabehane koci kulillahi mugi tetep kadue Allah al-qawi kang moho kuat al-ghalibi kang moho milindi nguasani perkasa di atas segala-galanya, al-wali kang nguasani, al-qalibi kang moho nuntut nyuprih bukan nyuprih dari bawah, tapi
meminta dari atas. Al-ba'iti kang moho nanyakan saking kubur, al-warithi kang ngewarisaken, bukan ngewarisi. Kalau mewarisi itu yang dapat warisan. Almanihi kang nganugrahake, asalibi kang nyabu. Kamu nyabu. Tidak tahu apakah mencabut penderitaan atau mencabut apa, tidak tahu. Penting begini saja. Yang tahu itu, yang paham terhadap sebuah kalam itu adalah cuma pemiliknya. Kita cuma cuma mentafsiri saja. Analisis. Tergantung referensi yang dipegang. Meskipun Al-Quran itu begitu, meskipun ada tafsirnya, tafsir Asyuti, tafsir Jalalain misalnya, betul-betul ini yang dimaksudkan Allah. Jangan seperti itu. Menurut Imam Suyuti seperti itu. Itu namanya takwil. Jangan sampai anallaha ana bihadzal lafzi hadzal makna. Sampai yang dimaksud Allah ini betul-betul ini, yang lain itu salah. Ada orang yang salah apa? Karena tafsir itu adalah ijtihadi. Alimil kaini kang ngawruhi perkara kang ono wal ba'in lan perkara kang padang. Misalnya di alba ini kan pisah begitu, yang padang, yang terang. Wazail bilang kang ilang, wazahi bilang, wazail bilang kang geser, lengser, wazahi bilang kang ilang. Kenapa kok ada bahasa begitu? Ya fikih saja pakai bahasa itu. Sama seperti najis dengan hadas, bahasanya beda. Kalau untuk hadas, kalau untuk najis itu izalatun najasa, pakai izalah. Kenapa? Najisnya cuma digeser. Kenapa? Dia konkret. Najis itu sesuatu yang konkret, nyata, kelihatan mata. Tapi kalau untuk hadas, ulama pakai bahasa raf'ul hadas, mengangkat, menghilangkan. Kenapa? Dia adalah amrun i'tibariyun, sesuatu yang tidak kelihatan mata, amrun i'tibari. Jadi ada zahir, ada zahir di sini. Yusabbihu nyuciaken hu ing Allah al-afilu apa perkara kang ilang. Ada kadang ilang. Wal ma'ilu lan perkara kang condong. Wa qaliu lan perkara kang metu. Wal gharibu lan perkara kang suruh. Wa yuwahhidu lan nyuciaken hu ing Allah annatiku apa perkara kang iso ngomong, kosong itu lan perkara kang meneng. Jadi orang-orang kafir itu, orang-orang kafir meskipun sekarang itu ingkar, tapi tubuh mereka di alam arwah itu, di alam ruh itu, tubuh mereka, semua panca indera mereka, terus zaigot mereka, semuanya itu iman kepada Allah. Hilang minal afilin, semuanya iman kepada Allah. Cuma kemudian ketika sudah menjadi manusia, maka ada nafsu. Lah nafsu itulah yang tidak mau membuat mereka iman. Setiap sesuatu itu ketika diciptakan oleh Allah dikatakan, kamu siapa? Ada yang langsung tunduk, ada yang dengan sekali perhatian asalnya tidak tunduk, kemudian langsung tunduk. Kalau nafsu itu enggak, sampai beberapa kali itu, siapa kamu? Ya saya. Sabar boleh, proses boleh. Setelah itu ditanyakan, siapa kamu? Saya. Sampai 3 kali. Oke, saya lupa prosesnya apa. Ditaruh dikum di neraka dulu, enggak tahu ya. Lupa ya. Terlalu banyakan. Memonya sudah banyak yang hilang. Ya karena masih dulu katanya. Apa? Saya sampai 3 kali baru mengakui hambamu. Jadi semua itu yuwahidu, mentauhidkan Allah, percaya kepada Allah. Barang yang bisa bicara dan yang tidak. Wal jamidulan barang kang atos, wadha ibulan barang kang
acur atau cair. Ya, tapi jangan dibayangkan bagaimana kalau tidak usah ditanyakan. Justru semakin ditanyakan semakin jelek. Oh berarti pada yang acur seperti tai-tai itu. Yadribu obah bergerak. Jangan dibayangkan bahwa yadribu itu kata bukan ambigu ya. Mustarok itu apa? Kalau anu kan sinonim, mutaradif sinonim. Kata yang Enggak mustarok, kalau mustarok anu ambigu ya, ambigu. Yadribu obah bi adlihi kelawan keadilannya Allah. Opo asa dino perkara kang menang. Wayas kunuran menang bi fadlihi kelawan keutamaane Allah adzalimu opo perkara kang obah. Jadi kalau Allah bikin sesuatu yang diam itu bisa bergerak ya bergerak. Bergerak itu bisa mati. Yang bergerak itu bisa diam. Pohon itu tidak bisa apa-apa. Ketika ada Nabi itu oleh Allah disuruh menghormati Nabi, menaungi Nabi, ya sudah bergerak. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Hakimun moha wicaksono. Alharo madangaken sinten Allah badi ahkamihi ing keindahane pira-pira hikmah Allah wal ajaibi lan pira-pira keajaiban. Allah yang menampakkan keajaiban dan Allah yang menampakkan beberapa hikmah. Hikmah itu adalah sesuatu yang keindahannya tidak bisa dilihat pada awal di muka. Nah, itu mukabilnya menyesal. Kalau menyesal kasta badai ada. Begitu. Apa kasta? Badai ada. Apa? Kasta badai budi. Menyesal itu kasta badai budi. Awal-awal tidak akan merasa bahwa dia nanti akan menyesal. Kalau hikmah itu seperti itu, tapi kebalikannya. Tidak mengira dia bahwa akhirnya itu indah, banyak hikmahnya. Gitu. Seperti orang dikasih sakit, dikasih HP-nya hilang, fakir gitu. Karena memang ada hadis laula thalatun ma taqta'ah insan. Andaikan tidak ada 3 hal, maka manusia tidak akan menundukkan kepalanya. Tetap sombong. Miskin, fakir, sakit, terus apa lagi yang satu? Susah. 3 hal itu yang membuat rem bagi manusia. Nah, setelah merasakan sakit, HP hilang, fakir, manusia itu akan merasakan bahwa contoh, saya akan tukang ruqyah. Kadang orang belum dipegang sembuh, kadang dipegang sembuh, kadang yang parah dibacakan sembuh. Akhirnya apa? Bekau nggak ke atas. Naik rem kan seperti itu. Manusia kan biasa. Akhirnya oleh Allah dinundukkan apa? Beri penyakit sepaling parah di zamannya apa? Yang paling yang masuk ke office apa? Corona, beri corona. Akhirnya udah ada apa? Itu namanya hikmah. Kalau orang masih belum merasakan hikmah, ya tidak menunjuk. Fir'aun itu ngaku Tuhan karena tidak pernah sekalipun dia itu gatel, tidak pernah. Sakit kepala tidak pernah. Fakir apalagi fakir. Saya raja. Kan semua. Namanya kan Walid bin Mas'ad. Nama aslinya Walid bin Mas'ad. Atau orang barat menyebutkan Ramses berapa itu. saudara tunggal itu tidak punya keluarga. Sakit agama. Sakit. Itu aja. Gatel tidak pernah, pusing tidak pernah. Akhirnya saya ini mungkin tuh orang lain kadang sakit kepala, ada bulan-bulan. Tapi tak enak nomornya. Doa hebat. Kalau intelijensinya kalah dengan aku. Cuma lebih berat bagi Nabi Musa